Ya Allah, kecilkan aku, ya Allah, orang lihat aku besar. Tutupkan rahasiaku antara kau dan aku tahu, ya Allah. Saya mau nangis pada hidup manusia. Karena manusia ini tipis. Manusia kalau tipis, tapi kalau lihat kita berbuat pada manusia, Tuhan benar. Terus antara kita benci pada manusia. Jangankan manusia benci pada diri saya. Bukan orang saya, sifat saya. Habis manis sebab dibuat. Kita mental. Hidup adalah dunia hanya persinggahan, langkah hidup penuh ujian. Setiap nafkah yang kau makan kan jadi saksi di akhir zaman. Agama benteng kehidupan, menjaga hati dari godaan. Hal haram silakan pilih, jalan terang atau yang perih. Dunia ini sementara saja, akhirat tujuan selamanya. Halal haram jangan keliru, hidup bukan hanya waktu. Yang kau tahan haram akan kembali, tak ada yang tersembunyi. Manusia sering terlena saat dunia jadi penguasa, padahal kita yang menentukan arah hidup dan tujuan. Dunia penjara bagi mukmin, menjaga iman tetap yakin. Rezeki halal walau sedikit, lebih tenang, lebih berarti. Alhamdulillah cukup berkah. Halal haram silakan pilih. Kini saatnya kau sadari, hidup ini ujian nyata menuju pulang kepadanya.
Di sebuah jalan panjang bernama usaha yang tak hanya beraspal angka dan laba, berdiri seorang lelaki dengan dada berisi tanya. Apakah yang kumakan, yang kuberikan kepada anak istri, benar-benar sampai ke langit sebagai doa atau berhenti di perut sebagai dosa? Haji Muhammad Yos Sutomo bukan malaikat, bukan pula nabi yang kebal godaan. Ia tetap merasa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tidak sempurna, merasa rendah diri di mata Allah dan selalu rendah hati di hadapan umat manusia. Bagi Haji Muhammad Yos Sutomo bahwa usaha harus berkeringat, berjuang, berbagi rasa, tetap menghitung rupiah sambil menghitung pahala, menimbang risiko sambil menimbang murka. Namanya tak ingin dieluk-elukan, tetapi tetap merasa bahagia dengan sebutan hamba Allah yang takut pada sunyinya kubur lebih dari gemerlap lampu kota. Ia tahu dunia ini bukan pasar bebas tanpa batas, bukan pula panggung sandiwara tanpa penonton, karena di balik layar kehidupan ada catatan yang tak pernah salah tulis, ada hakim yang tak bisa disuap, ada keputusan yang tak bisa diajukan banding. Maka ia berdiri tegak di tengah badai usaha dengan satu prinsip sederhana namun berat. Halal bukan sekadar label, tetapi jalan pulang. Di negeri yang sering retak oleh kepentingan, di mana hukum kadang dilipat sebagai kertas bekas, di mana kejujuran dianggap mahal dan kelicikan dijadikan keterampilan, Haji Muhammad Yos Sutomo memilih jalan yang sunyi, jalan yang tak selalu ramai tepuk tangan tapi penuh dengan bisikan hati. Ia tahu bahwa setiap butir nasi yang masuk ke mulut akan menjadi darah, akan menjadi tenaga, akan menjadi amal, atau justru menjadi bara. Dan dari situlah ia memulai, dari usaha perkayuan, pertambangan, sampai ke dapur hotel, dari sendok, dari piring, dari segelas air. Ia bertanya, apakah ini sudah bersih atau hanya tampak bersih? Karena ia mengerti kebersihan bukan sekadar tampilan, tetapi niat yang tak terlihat. Di dunia perhotelan yang katanya penuh pelayanan, penuh keramahan, penuh senyum yang kadang dibayar, Haji Muhammad Yos Sutomo menanamkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketulusan. Bukan sekadar tamu yang harus puas, tapi juga Tuhan yang harus ridha. Karena baginya pelanggan bukan hanya manusia, tetapi juga yang maha melihat. Dan setiap kamar bukan hanya tempat singgah, tetapi juga saksi. Saksi dari niat, saksi dari usaha, saksi dari pilihan-pilihan kecil yang menentukan arah besar. Ia sadar dunia ini sering menawarkan jalan pintas, menggoda dengan 3 huruf yang menyesatkan, asal untung. Namun ia menolak karena baginya hidup bukan tentang cepat sampai, tetapi tentang selamat sampai. Ia tak sepaham pada prinsip halal haram hantam, karena ia tahu yang dihantam hari ini akan menghantam kembali esok hari dengan bunga yang tak pernah lunas. Ia lebih memilih lambat tapi pasti, kecil tapi berkah, sederhana tapi tenang, karena ketenangan adalah kemewahan yang tak bisa dibeli oleh mereka yang kehilangan arah. Di tengah riuhnya dunia bisnis, ia mendirikan tembok tak terlihat, tembok iman, bukan untuk menghalangi rezeki tetapi untuk menyaringnya. Karena tidak semua yang datang layak diterima dan tidak semua yang menguntungkan layak dipertahankan. Haji Muhammad Yos Sutomo tahu rezeki bukan sekadar angka tetapi juga rasa. Ada uang yang membuat kenyang dan ada uang yang membuat gelisah. Ada keuntungan yang menenangkan dan ada keuntungan yang mengundang bencana. Ketika sertifikat halal akhirnya diraih, ia tak melonjak seperti pemenang undian. Ia justru menunduk karena ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari tanggung jawab.
Sertifikat itu bukan sekadar kertas, bukan sekadar logo, bukan sekadar strategi pasar, tetapi janji. Janji kepada manusia bahwa yang disajikan aman. Janji kepada Tuhan bahwa yang dijalankan sesuai perintah. Dan janji kepada diri sendiri bahwa ia tak akan mengkhianati kepercayaan. Di negeri yang mayoritasnya beriman, ironisnya kejujuran sering minoritas. Kita sibuk membangun masjid tetapi lupa membangun integritas. Kita hafal doa sebelum makan tetapi lupa memastikan makanan itu halal. Kita rajin berbicara tentang surga tapi malas memeriksa jalan menuju ke sana. Dan di tengah ironi itu, Haji Muhammad Yos Sutomo hadir sebagai pengingat bukan untuk menggurui, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak berpikir. Apa arti keberhasilan jika hati terus gelisah? Apa arti kekayaan jika doa tak lagi naik ke langit? Apa arti jabatan jika kelak hanya menjadi beban pertanggungjawaban? Hidup ini bukan arena lomba lari cepat, tetapi perjalanan yang tepat, bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling siap. Siap menghadapi akhir, siap mempertanggungjawabkan awal. Pendidikan sering mengajarkan kita bagaimana mencari uang, tetapi jarang mengajarkan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Kita diajari berhitung, tetapi lupa diajari menghitung dosa. Kita diajari strategis bisnis, tetapi lupa diajari etika hidup. Padahal ilmu tanpa moral adalah kendaraan tanpa rem, cepat mengagumkan, tetapi berbahaya. Agama datang bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi. Bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menyelamatkan. Halal bukan sekadar aturan, tetapi kasih sayang Tuhan agar manusia tidak saling menyakiti. Karena yang haram bukan hanya merusak diri, tapi juga merusak orang lain. Dan dari situlah keadilan sosial dimulai dari perut yang bersih menuju hati yang jernih. Negara bisa membuat regulasi, lembaga bisa menerbitkan sertifikasi, tetapi kejujuran tetap urusan pribadi. Tak ada kamera yang bisa mengawasi niat, tak ada hukum yang bisa menghukum hati selain kesadaran itu sendiri. Dan kesadaran lahir dari iman, bukan dari tekanan, bukan dari pengawasan, tetapi dari keyakinan. Ia memilih jalan ini bukan karena mudah, tapi karena benar. Ia tahu kebenaran sering sepi peminat karena membutuhkan keberanian. Berani rugi, berani berbeda, berani tidak ikut arus, namun ia percaya bahwa setiap langkah yang benar meski kecil akan membawa pada tujuan yang besar. Dalam diamnya, Haji Muhammad Yos Sutomo mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa hidup bukan sekadar bertahan tetapi juga menentukan arah, bahwa usaha bukan sekadar mencari untung tetapi juga mencari berkah, bahwa sukses bukan sekadar dikenal tetapi juga dikenang. Sebagai manusia yang menjaga nilai, dan kepada kita semua, visi ini bukan perintah, bukan pula ceramah panjang tanpa makna, melainkan undangan untuk bertanya. Sudahkah kita jujur pada diri sendiri? Sudahkah kita peduli pada yang kita makan? Sudahkah kita memastikan bahwa setiap rupiah yang kita pegang tidak membawa luka bagi orang lain? Karena pada akhirnya, hidup ini akan sampai pada satu titik diam, di mana tak ada lagi transaksi, tak ada lagi negosiasi, tak ada lagi kesempatan kedua. Yang tersisa hanya hasil dari apa yang kita pilih hari ini. Maka sebelum senja benar-benar tiba, sebelum pintu itu tertutup rapat, sebelum waktu tak lagi berpihak, marilah kita memperbaiki yang bisa diperbaiki, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar, bukan untuk terlihat suci, tetapi untuk benar-benar bersih. Karena hidup ini singkat, tapi akibatnya panjang. Dan pilihan kita hari ini akan menjadi cerita kita nanti. Cerita yang tak lagi bisa diedit, tak lagi bisa diulang, tak lagi bisa dihapus. Di antara gemerlap dunia, Haji Muhammad Yos Sutomo lebih memilih cahaya yang tak terlihat, cahaya iman.
Dan dari situlah kita belajar bahwa yang paling berharga bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita pertanggungjawabkan. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini menjadi jalan besar menuju ridha-Nya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha yang kita bangun tak hanya menghidupi tubuh, tapi juga menyelamatkan jiwa. Dan semoga di akhir perjalanan panjang ini yang bernama usaha, kita bisa tersenyum bukan karena sekadar menjadi keluarga kaya, tetapi karena senantiasa selamat di alam dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Perhotelan di kota ini. Hal yang terpenting bagi kami adalah, dan tak lupa tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua MUI, Ayahanda, dan tentunya Pak Sumarsongko yang sudah sekian bulan berinteraksi dengan kami, Pak. Sekaligus kami mohon maaf merepotkan. Pada akhirnya sertifikat ini bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kerja keras. Semoga kerja keras yang kita bangun selama ini menjadi ladang amal jariah dan membawa kemajuan bagi ekonomi daerah kita Samarinda, khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur, kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid, waktu dan tempat penyerahan sertifikat halal untuk dapat mengabadikan momen ini. Tolong dijaga Pak ya. Terima kasih, kami persilakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Owner Hotel Senior Group, Bapak Haji Muhammad Yosutomo yang sedang berada di Jakarta, dan kita doakan bersama semoga beliau sepanjang hidupnya dinaungi oleh berkah, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Corporate Manager Senior Group Bapak Syar Islam, Bapak General Manager, mohon maaf kalau salah, Hotel Puri Senior dan Grand Senior dari Balikpapan beserta seluruh jajaran manajemen. Yang saya hormati Bapak Direktur Lembaga Pengkajian Pangan
obat-obatan dan kosmetika LPO Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Bapak Dr. Ewan Sumarsongko beserta tim editor, dan juga tentu sudah bekerja sama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Hadirin sekalian, saya hormati, pertama izin menyampaikan selamat bahwa Hotel Senior Group di Kalimantan Timur telah menyiapkan diri menjadi pionir hotel yang mendapat sertifikat halal dan diawali oleh Puri Senior. Insya Allah nanti yang lain menyusul. Kami sangat berbangga bahwa hotel-hotel milik orang tua yang sangat dihormati di Kalimantan Timur memposisikan diri sebagai pionir untuk sertifikasi halal hotel itu. Kenapa ini menjadi sangat penting bagi kita semua? Alasannya banyak. Yang pertama, kita ingin melihat ajaran agama yang kita cintai, bahwa soal makanan banyak sekali disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalimat menggandengkan halal dan thayyiban, halal dan thayyiban itu ditemukan pada 6 ayat dengan reaksi yang berbeda-beda. Tetapi Nabi juga mengatakan, kalau dikatakan halal itu sesuatu yang sehat, dengan mengucapkan sebaliknya, wa makanan yang haram membuat hati manusia itu beku, sulit menerima kebenaran. Dan itu berarti menyangkut kesehatan jiwa. Sebab orang yang sulit menerima kebenaran berarti jiwanya tidak sehat. Maka prinsip halal menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari sisi lahiriah, kalau dikatakan halal, itu berarti pasti sehat. Karena yang dikatakan halal itu menyangkut 2 hal. Pertama, jenisnya yang dimakan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Sudah terjamin jenisnya. Tapi kadang-kadang yang diperlukan lebih lanjut adalah prosesnya. Sehingga mungkin semua jenis yang kita olah itu halal, tapi dalam prosesnya menjadi tidak halal karena misalnya tercemar oleh sesuatu yang tidak sehat. Itu makanya pasti ini menjadi satu sehat. Jadi ini alasan yang pertama. Kita kepingin semua konsumsi yang dimakan oleh, dinikmati oleh masyarakat, tamu-tamu hotel, semuanya menjadi sehat. Yang kedua, ini kewajiban mengangkat martabat bangsa. Indonesia memang penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi dalam produk halal, kita belum peringkat pertama. Kita ingatkan itu. Itulah sebabnya kenapa negara ini begitu getol memperjuangkan sertifikasi halal itu. Karena kita masih dikalahkan oleh 3 negara di atas kita. Kita masih peringkat keempat. Masih kalah dengan Malaysia, kalah dengan Arab Saudi. Ya kalau Arab Saudi kita merasa agak wajar lah. Ya. Tapi dengan Malaysia kok masih kalah. Maka kita kepingin menjadi setiap tahun kita naikkan. Yang semula dari 7 bertahun-tahun bisa naik menjadi peringkat 4. Bisa nggak sekian tahun ke depan? Bisa menjadi peringkat 1 sesuai dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Itu harapan kita. Karena itulah maka sekali lagi dengan rasa gembira Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merasa
berbangga juga bisa menjadi satu kerjasama yang bagus antara LP POM yang merupakan lembaganya Majelis Ulama dengan Hotel Senior Group. Mudah-mudahan dua berikutnya, Bumi Senior dan Grand Senior, juga bisa secepatnya bisa mendapatkan sertifikat ini, dan betul-betul kita bisa melihat bahwa Senior Group Hotel adalah perintis terwujudnya sertifikasi halal di dalam kegiatan perhotelannya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati jajaran top manajemen Senior Group beserta jajarannya. Tidak saya sebut satu-satu Pak, saya takut keliru. Takut keliru beserta Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid, menyebut MUI ini perlu disosialisasikan juga. Tidak boleh, bukan tidak boleh, sewajarnya MUI, bukan MUI. Masih banyak saudara kita yang nyebut MUI. Takutnya keliru dengan Amoy yang dari Pontianak atau dari Singkawa. Tapi kadang-kadang di intern Majelis Ulama juga masih seperti itu, mohon maaf. Kami atas nama LP POM MUI mengucapkan selamat kepada Uri Senior yang insya Allah akan diserahkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH lewat LP POM MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kalau dulu ngurus sertifikasi halal itu cukup di Majelis Ulama, LP POM-nya selesai di MUI Provinsi. Kalau sekarang setelah kami ada rapat komisi fatwa di MUI Provinsi, hasilnya lolos atau tidak kita kirim ke Jakarta untuk disahkan mendapat sertifikat. Jadi di Jakarta itu sebenarnya Bapak itu hanya tanda tangannya saja. Apalagi sekarang tanda tangannya di kita. Harusnya setelah kami kirim itu nggak sampai setengah menit sudah selesai harusnya. Tapi dinamika di perjalanannya ternyata cukup kompleks. Ini juga ada teman-teman dari media, kami mohon membantu menyebarluaskan dan tolong nanti kami dikasih linknya, biar link teman-teman ini bisa kami forward ke tim LP POM yang ada di semua provinsi di Indonesia, sehingga insya Allah juga rewardnya ke teman-teman dari media juga. Tolong nanti linknya kami dikasih, sehingga nanti Kalimantan Timur secara umum akan ikut terangkat. Jadi bisa menghubungi teman kita Khairullah itu. Kami dari LP POM menitipkan Bapak sertifikat halal ini untuk dijaga, mulai dari pemesanan bahan. Saya sering menggunakan bahasa
wajar saja bahasa Indonesia baku, artinya bahan bakunya penolong maupun tambahan sesuai dengan apa yang kami rekomendasikan, termasuk prosesnya. Kalaupun ada penggantian bahan, cukup kami diinformasikan bahwa bahan A ini sehubungan dengan kelangkaan stok di Indonesia atau harga yang tidak kondusif diganti dengan bahan ini. Jadi mohon informasi bahan itu disampaikan ke kami, karena bagaimanapun BPJPH setiap saat mengadakan semacam uji petik. Misalkan bahan yang dilaporkan A ternyata pada saat berkunjung ke sini yang dipakai bahan B. Jadi bahwa itu sudah ada komunikasi. Saya kira itu, mohon maaf kalau proses sertifikasi halal ini dianggap cukup lama, karena pelaku usaha itu biasanya kalau sudah menyelesaikan pembayaran invoice itu langsung bertanya kapan selesai. Itu yang membuat kami sebenarnya berat badan saya bisa lebih tinggi lagi, tapi karena sering ditanya kapan selesainya. Ini juga teman-teman info saja bahwa kami ini lagi ada sertifikasi halal PDAM. Ini biar untuk wawasan kita, PDAM yang ada di Penajam Pasir Utara, karena di sana sekarang ada kota khusus IKN. Jadi PDAM itu ya juga minta disertifikasi halal, karena banyak catering rumah makan atau depo isi ulang yang menggunakan bahan dari PDAM. PDAM-nya sudah bersertifikat halal, dan ternyata sumbernya ada 7 titiknya, tidak sedikit. Kompleksnya bukan main. Bagaimana kalau di pinggir sumber air itu ada peternakan batu, limbahnya lalu ke sana. Biar ini jadi pemikiran kita bersama bahwa sertifikasi halal itu ternyata tidak sederhana, tidak sederhana. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas kontribusi senior group yang telah berkenan mensertifikasi halal lewat LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Sumarsongko selaku Direktur LPPOM MUI. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di tempat karena selanjutnya sertifikat halal gitu Pak ya. Artinya kan butuh proses untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan gitu Pak ya, untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Nah, sebelum mendapatkan sertifikat halal itu, berarti makan itu gimana Pak? Apakah sudah halal ya untuk dikonsumsi atau tidak? Saya kurang tahu nih Kak. Nah, karena kalau syarat untuk bisa halal harus ada surat gitu Pak ya, ada sertifikat yang memang legal dari pejabat pemerintah setempat. Nah, kalau yang belum itu gimana Pak? Apa harus dikatakan halal atau tidak gitu? Nah, pertama itu Pak. Yang kedua, syaratnya apa untuk bisa halal? Apakah itu dari hotel atau resto yang datang untuk meminta sertifikat halal atau dari MUI ya Pak untuk mendata gitu, seperti itu. Yang ketiga seperti itu nih Pak, yang banyak apakah ada jangka tertentu Pak halal ini, misalnya setahun, 2 tahun kita Pak diperpanjang lagi, ya kita istiqar mesti kan lupa Pak itu makanan ini nggak halal atau gimana kita Pak. Nah, apakah ada jangka waktu yang ditentukan oleh dari pihak LPPN untuk waktunya bisa melanjut kembali untuk jadi halal? Jadi kalau belum sertifikat berarti belum halal, berarti yang kita makan selama ini mungkin gimana gitu Pak? Nah, gitu kan. Kalau kami di media sih, alhamdulillah kita makan aja. Namanya diundang hotel ya, alhamdulillah, syukurillah ya kan. Nah, cuman karena ada yang begini, berarti kita harus juga objektif ya, seperti itu. Nah, kita ingin berbagi informasi ilmu hadis Pak Kiai, manajemen dan sebagainya. Itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini masalah sangat teknis. Yang lebih tahu itu Direktur LPPOM-nya.
Jadi itu teknis. Mas tadi yang beliau sudah sampaikan, kita mulainya itu di Oktober kalau saya tidak salah, tapi itu di internal kita. Karena memang menunya banyak sekali, tentunya ingredientnya juga sangat banyak sekali. Nah, kami selalu berdiskusi, meminta saran daripada beliau, menu-menu atau ingredient yang memang belum halal, itu kita diberikan rekomendasi untuk mencari pengganti. Nah, itu cukup memakan waktu. Itu kami lakukan hampir sampai bulan Maret, Maret atau bulan Maret. Nah, setelah semuanya lengkap, itu prosesnya betul, kurang lebih sebulan itu semuanya sudah bisa selesai. Saya tambahkan juga terkait tadi yang penerima sertifikasi, tadi saya sempat sampaikan bahwa untuk hotel yang konvensional, kita kan bukan hotel syariah, Pak. Memang Puri yang pertama, Pak. Tapi kalau hotel syariah memang Grand Sawi. Itu saya kemudian terkait pertanyaan bagaimana dengan tamu-tamu yang non-muslimah. Menurut pemahaman kami ini harusnya lebih baik ya, karena apa? Jaminan halal itu kan untuk semua orang ya, bukan membatasi ras atau apa agama itu segala macam. Nah, kalau misalnya teman-teman yang misalnya non-muslim pengen menu yang lain, mungkin bisa dicari di tempat lain. Mungkin gitu ya, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari media juga, saya pernah belajar ini, kaji terap bahasanya ya, kita kaji di tempat lain, kita terapkan di Bali. Misalkan di Bali, ada salah satu hotel sudah bersertifikat halal. Saya tanyakan, bukan ke manajemen hotel, ke tamu hotel. Waktu itu ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman. Kenapa Anda bermalam di sini? Ini sangat menarik. Saya mungkin tidak akan bisa sampai kapan. Mereka ketawa, terkekeh-kekeh gitu. Apa aneh ya kalau kami bermalam di hotel ini? Jawabannya apa? Hotel itu kalau sudah bersertifikat halal biasanya lebih aman daripada yang ini. Mohon maaf, ini saya mengutip penyampaian beliau waktu di Bali. Makanya di Bali pun walaupun multi ras, multi agama dan lain-lain, semangat untuk sertifikasi halal cukup tinggi. Ya, kami doakan teman-teman khususnya dari media ini semuanya bisa kembali biar merasakan kita hidup di lingkungan yang agak aneh. Di sana biasanya larinya kemana? Kalau sudah bingung lihat ini yang muslim, kita makan di mana, takut di mana? Akhirnya larinya apa? Yang diuntungkan saudara kita dari Sumatera Barat pasti. Kita nyari rumah makan Padang. Biasanya begitu ini. Tapi apa? Malam itu saya diundang ke beberapa paguyuban rumah makan Minang. Bapak tadi siang makan di mana? Di Padang, Pak, yang paling aman. Beliau ketawa ini ketua paguyuban. Ternyata tidak sedikit rumah makan Minang itu yang ownernya bukan orang dari Sumatera. Termasuk bakso Malang. Itu ternyata nggak ada satupun orang yang ada di bakso Malang yang ada di sana itu. Makanya ya kita yang paling aman itu melihat sudah bersertifikat halal atau belum. Itu jangan sampai ada kata-kata misalkan ada Pak, karena babinya sudah disunat jadi halal gitu. Atau halal katanya begitu. Nah, ini candaan aja Pak. Kebetulan kami beberapa kali ke sana, jadi dengan teman-teman kali itu kami cukup dekat, mereka juga banyak belajar. Terima kasih Pak. Itu menjadi tidak halal, itu biar Pak Direktur Perkom yang menjawab. Pertanyaan yang luar biasa ini. Harusnya Yai yang menjawab.
Harusnya Yai Rashid yang menjawab. Sertifikat halal itu adalah alat bantu untuk penjaminan bahwa sesuatu produk yang kita pakai karena menyangkut obat, kosmetik, barang gunaan ini iya perlu saya sampaikan, misalkan baju, sepatu dan lain-lain. Makanya kalaupun nanti ada kesempatan lain teman-teman media mau mengadakan semacam sosialisasi atau edukasi, kami sangat senang sekali. Jadi barang gunaan itu sepatu itu tidak sedikit yang terbuat dari atau dompet dari kulit hewan yang tidak halal. Nah ini apakah sholat kita sah atau tidak? Ini nanti beliau yang akan jawab. Tapi karena nggak ditanyakan di momen lain aja nanti. Nggak ditanya. Saya kira saya pun bergabung di Majelis Ulama ini karena saking takut saya. Saya sudah beberapa kali dulu diminta untuk bergabung di LPPOM itu takut saya. Karena waktu sekolah itu nggak tahu apa saja yang pernah saya makan, termasuk mohon resepnya ya, untuk membersihkan badan yang sudah pernah tercemar yang tidak halal. Karena ini saya kira saudara saya hanya kebetulan lebih muda, terutama yang masih kuliah itu apa saja dimakan. Jadi sertifikat halal itu ada istilah penjaminan bahwa produk itu sudah bersertifikat halal. Tapi kalau yang lain ada saya pertanyaan sejenis, apakah dengan membaca Bismillah menjadi halal Pak? Waduh, misalkan kalau kita tahu ada babi kulit kita baca 7 kali Bismillah, saya kira susah untuk menjadi halal. Itu dan semuanya punya Al-Quran, insya Allah teman-teman media sekarang kan, kalaupun nggak punya yang fisik di HP pun cepat sekali inputnya. Syarat sertifikat halal adalah satu punya NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua itu punya sejenis rekomendasi laik sehat untuk rumah makan, pedagang makanan. Tapi kalau yang berkemas istilahnya punya PIRT, izin dari Dinas Kesehatan. Tapi kalau rumah makan itu kadang-kadang ada yang kompleks sekali, itu harus termasuk pabrik. Misalkan AMDK, air minum dalam kemasan, itu MD itu makanan dalam negeri itu yang mengeluarkan Balai POM. Kalau di Samarinda Kaltim namanya Balai Besar POM. Ini juga sering kesasar. Orang mau ke Balai POM, masuk ke LP POM MUI, orang mau ke LP POM, masuknya ke Balai POM. Jadi POM ini sangat banyak. Ya ada POM bensin, ada POM yang lagi langka. Jadi banyaknya istilah POM itu. Jadi syaratnya itu yang utama, nanti akan kami dampingi. Bahan sudah bersertifikat halal ya. Yang masih banyak belum tahu punya NIB, nomor induk berusaha, padahal itu gratis. Nah, emak-emak ini yang agak susah, pelaku usaha mikro kecil itu kan bisa lewat online, itu pun sederhana, tapi kalau nggak pernah jalani ya seperti kita cari SIM aja. Itu jangka waktu sertifikat halal dulu waktu MUI itu 2 tahun jangka waktunya, terus kita kembangkan menjadi 4 tahun sama BPJPH. Sekarang ini menjadi agak aneh. Sudah ada permintaan peninjauan kembali masalah aturan ini, mungkin ke MK atau ke apa, saya tidak ahli hukum. Ini berlaku seumur hidup. SIM aja tidak berlaku seumur hidup, apalagi sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha mikro kecil kebanyakan hari ini dapat sertifikat halal nggak sampai 3 bulan, bahannya itu udah tambah, produknya tambah, dan tetap aja sertifikat halal. Padahal seharusnya
itu ada istilah penambahan produk dan harus dilaporkan. Misalkan contoh yang ringan aja yang mudah dipahami, minyak goreng, saya tidak promosi ya, yang dilaporkan merek A, karena merek A kosong akhirnya pakai merek B, ini pun wajib dilaporkan. Makanya untuk menghindari itu Bapak dari Puri Senior, misalkan minyak goreng yang dimasukkan karena ini udah berjalan baik ya, itu minimal 3 tepung, mereknya minimal kalau bisa 3, biar tidak terjadi kekosongan produk. Kita itu Kaltim itu masih banyak yang mendatangkan dari Pulau Jawa. Jadi terjawab semua saya kira ya, jangka waktu tadi. Saya tidak menjamin Bapak tahun ini atau tahun depan masalah berlaku seumur hidup itu masih berlaku atau enggak, karena ada beberapa penggiat sosial ya, teman-teman dari media khususnya itu masa berlaku seumur hidup, selalu produknya itu ada tambahan, ada ganti bahan dan sebagainya. Tapi semangatnya kalau menulis saya kira tolong ini kita bantu semangat untuk sertifikasi halal biar lebih giat, lebih bagus, karena kita punya keluarga, punya anak, punya cucu yang semuanya diinginkan oleh kita semua menjadi anak-anak yang baik. Kalau laki ya soleh, kalau perempuan soleha, jadi keluarga yang harmonis. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin saya mau tambahkan sedikit dari tadi mungkin sudah dijawab terkait halal ya. Bagaimana sebelum halal itu? Nah, selama ini kan terus terang kita juga pemahamannya, literasinya terkait halalnya juga minim ya. Tapi secara umum yang kita praktekkan di senior group itu basicnya adalah HACCP, keamanan pangan. Plus juga secara pemahaman yang kita tahu seperti babi haram dan yang lebih normatif seperti itu. Nah ternyata begitu kita sertifikasi ternyata tidak sesederhana itu, gitu loh. Jadi mulai dari pemilihan bahan, cara memproduksi, cara packing sampai penyajian itu ternyata ada step-step yang memang harus dilakukan. Jadi ya kembali lagi kalau dari masternya halal atau tidak, ya itu antara kita sama Tuhan aja yang tahu. Kita minta ampun ya bagi ya. Tapi secara bahan kami pastikan itu kan ada kita kan punya standar juga sudah punya label halal, walaupun mungkin label halal yang dulu MUI itu kami sudah terapkan. Mostly mungkin sekitar 90% kami sudah. Dan di sini juga contoh kan banyak tamu-tamu Chinese misalnya yang wedding segala macam itu kami tidak bolehkan bawa makanan dari luar, apalagi yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Itu kami jadi lebih kepada preventif sih. Terima kasih. Saja kita memerlukan proses. Prosesnya diawali dengan bahan-bahan yang akan diramu menjadi konsumsi. Apakah itu sudah masuk halal atau tidak? Dan mengumpulkan bahan-bahan itu saya kira juga tidak bisa tercepat. Karena kadang-kadang ada bahan yang tidak sesuai, kita minta digantikan dengan bahan yang sesuai. Kalau semuanya sudah masuk kategori halal, maka bahan-bahan itu dikaji oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama bersama auditor. Jadi kerja pertama memang para auditor. Setelah terkumpul bahannya, nanti Komisi Fatwa Majelis Ulama menilai dari aspek hukumnya. Proses untuk pengkajian sampai pada penetapan fatwa dari Komisi Fatwa itu lebih pendek waktunya jika dibandingkan dengan proses pengumpulan bahannya. Nah kalau dulu memang agak cepat, tapi karena sekarang sifatnya nasional dan harus salah satu pintu, tentu itu juga menambah waktu. Kenapa? Karena
pintunya satu yang masuk banyak. Ini yang pertama yang bisa saya sampaikan. Dari aspek pembiayaan, saya kira tidak terlalu berat, tapi Pak Sumarsono yang lebih tahu itu. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai anggaran untuk kegiatan seperti itu, sehingga memerlukan pembicaraan antara LPPOM dengan yang minta diperiksa. Prinsipnya adalah pelayanan, sehingga pembiayaannya tentu tidak dibikin menjadi berat. Sekedar apa yang kita perlukan untuk itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya dikomersialkan, tapi ini adalah pelayanan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan ke masalah ini. Cukup mungkin. Berapa tahun yang lalu masih pemilik hotelnya masih hidup, Pak almarhum Haji Aini, dalam proses ini. Dan itu hotel yang mungkin bintangnya saya nggak tahu ya, bintang atau enggak itu. Grand Sawit itu sudah, tetapi itu sudah sekian tahun yang lalu, dan karena itu baru sekarang menyusul Puri Senior. Sehingga karena jaraknya yang begitu lama, kita tetap menganggap Puri Senior itu pionir. Ya. Karena ada jeda yang cukup lama. Tapi pertama kali di Kalimantan Timur adalah Grand Sawit. Ini yang kedua, cuma jaraknya panjang sehingga kami menganggap Senior itu masih pionir dalam hal ini. Ya, saya kira ya, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Direktur LPPOM. Terima kasih. Proses sertifikasi halal itu sebenarnya sederhana. Bahan semuanya harus halal atau rekomendasi dari kami. Misalkan yang mudah dipahami, telur tidak perlu sertifikat halal. Ya, kalau daging itu boleh dibilang high risk bahasanya, risiko tinggi. Karena ayam itu hewan halal, kalau prosesnya tidak sesuai dengan syar'i menjadi tidak halal. Padahal kita 1 minggu makan ayam berapa kali? Saya mengalami seperti teman-teman dari media, waktu sekolah itu juga aktif di media. Minimal di majalah dinding lah dulu waktu SMP. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi bahannya halal, diproses dengan cara-cara yang thayyib, bersih, sehat, baik, baru tercipta produk yang halal. Hanya seperti itu. Bahannya halal, prosesnya thayyib, baik, itu akan menghasilkan produk yang halal. Adapun untuk pembiayaan, ini karena hal yang sensitif, pemerintah sudah menyiapkan aplikasi dari pembiayaan itu. Jadi yang mengatur Menteri Keuangan dititipkan di BPJPH. Nah, ini memang berbeda antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, berbeda. Selain itu ada kompleksitas. Nah, misalkan catering menu hanya 20 itu beda dengan menu 100, beda dengan menu 500. Puri Senior ini cukup banyak. Jarang ada catering atau hotel menunya ada 3, itu nggak jarang. Makanya kadang-kadang ada yang
tempat kami sekian, tempat yang sana kok sekian, karena ada faktor penentunya, diantaranya NIB tadi, nomor induk berusaha masuk kategori mikro, kecil, menengah atau besar. Jadi salah satu faktor penentunya itu. Saya kira itu. Terima kasih, dan saya mohon maaf ke teman-teman media khususnya. Mari kita sosialisasikan ke masyarakat secara umum. Kenapa? Karena anak cucu kita nanti hidup di masyarakat tidak lepas makanan, baik yang di resto maupun kaki 5, kaki 6, atau kaki 4. Ini mari kita sosialisasikan karena sangat berpengaruh. Asupan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial kita. Nggak ada pingin anak cucu kita yang berperilaku menyimpang, ada korelasi positif. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusli dari Gerakan Atol News.com atau dari streaming di YouTube GATV. Mungkin singkat juga karena sebenarnya sudah hampir semua barangkali ditanyakan oleh teman-teman dan belum dijelaskan. Cuman satu yang ingin saya perjelas bahwa Hotel Puri Senior ini adalah salah satu hotel konvensional. Nah, yang kami tanyakan bahwa dengan sertifikat halal ini yang didapatkan, apakah ini skop Kalimantan ataukah Kalimantan Timur sebagai hotel konvensional yang pertama mendapatkan sertifikat halal? Ya, itu satu. Dan kedua, bahwa sebenarnya sih berulang-ulang ini yang saya ditanyakan, bahwa apa sih yang memicu daripada hotel konvensional ini, ataukah mungkin hotel syariah untuk mendapatkan sertifikat halal? Karena kenapa? Di dalam setahu kami sebagai wartawan dengan pengalaman yang ada, bahwa setiap perusahaan itu memang kan, apalagi berkaitan dengan hotel itu, tentunya di dalam itu ada semacam makanan atau apa. Saya pikir sudah ada persyaratan itu sampai itu bisa terbit izinnya untuk membangun hotel seperti itu. Jadi apa sih yang standarisasi daripada penerbitan sertifikat halal ini untuk sebuah hotel? Terima kasih, itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pelaku usaha mojek yang mau minta sertifikasi halal itu tidak hanya umat muslim. Kami mengeluarkan sertifikat halal itu tidak sedikit untuk saudara kita yang non muslim. Bahkan mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum memahami bahwa saudara kita Advent, saya kira pernah dengar lah kalau Advent. Advent itu selain yang diharamkan Islam, ya, itu kopi, teh tidak boleh, ikan yang tidak bersisik tidak boleh. Lebih berat. Jadi kami dulu itu malu ada pelaku usaha yang kepercayaannya Advent. Kami tanyakan, makan ini enggak, ini masak ini enggak. Ternyata larangannya lebih berat. Ini ya Pak Andre ya. Larangannya lebih banyak. Kebetulan saya pernah juga sampai ke Sulawesi Utara. Di sana itu cukup banyak saudara kita Advent. Ada guru besar di Uncrat itu, saking awamnya saya, bertamu itu hari Sabtu dan tidak diterima karena itu hari Sabat. Jadi biar teman-teman dari media juga tahu, kalau mau wawancara bapak yang kepercayaannya Advent jangan hari Sabtu. Nah, bagaimanapun sertifikasi halal ini
harapannya ada apa ya, added value lah, nilai tambah. Karena apa? Insya Allah dijamin dari aspek kesehatan oke, dari aspek lingkungannya oke. Lingkungan itu tidak termasuk di dalam kitchen ya. Jarang kalau hotel sekelas ini ngomong dapur itu kitchen. Jadi di sana pun sudah ada SOP. Saya termasuk jarang ngomong SOP itu Bapak, karena saking seringnya berhubungan dengan pelaku usaha mikro kecil. SOP itu dibaca sop, jadi yang ngomong saya itu masanya hanya sop ayam Pak. Jadi teman-teman dari media ini harus pandai-pandai membawa SOP yang luar biasa masing-masing, mulai dari pemesanan bahan, processing di dalam masak, habis itu delivery, pengiriman. Ini ada SOP masing-masing. Bahkan sekarang logistik mobil pengiriman bahan ini diminta bersertifikat halal. Jadi kami kelabakan. Nah akhirnya ada pertanyaan sopir, Pak, kalau sopirnya itu misalkan non muslim terus marung dibagi kulit, itu gimana Pak? Tidak mudah. Apakah harus gosok gigi lagi? Jadi logistik keangkutan ini pun kasarnya wajib bersertifikat halal untuk mengangkut bahan yang halal. Ini kemarin baru ide logistik cukup besar di Indonesia. Tapi intinya sebenarnya Bapak Rusli, karena penyampaiannya panjang. Apa intinya? Yang Bapak pertanyakan. Intinya di sini bahwa sertifikasi itu ya, maksud kami penjaminan halalnya itu seperti apa? Itu intinya Pak. Pertanyaan kami. Suatu pelaku usaha kalau minta sertifikasi halal itu ada sejenis nama sistem jaminan halal. Itu ditandatangani. 1. Pasal 1 tidak boleh ini. Pasal 2 tidak boleh ini. Dan ada namanya penyelia halal. Penyelia halal adalah bagian tim manajemen halal yang ada di perusahaan yang bersangkutan, yang paling bertanggung jawab kehalalan produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dan penyelia halal tidak boleh diintervensi oleh misalkan owner, tidak boleh mengintervensi kebijakannya. Saya kira itu Pak. Insya Allah aman Pak. Tapi saya juga mengingatkan bahwa sekarang lembaga halal itu ada beberapa. Jadi kita harus hati-hati. Saya kira semua setuju lah. Kalau sekolah itu pengennya cari yang unggulan, qualified dan sebagainya. Kebetulan LPPON sudah 37 tahun. Makanya kadang-kadang dulu awal-awalnya tahun 2020-an itu muncul ada BIR bersertifikat halal. Saking lembaganya tidak pengalaman. Katanya karena dibikin dari anggur kan buah halal. Oh iya, setelah melalui proses terjadi fermentasi, alkoholnya menjadi air, itu tidak diperkirakan seperti itu terjadi itu, sehingga sertifikatnya ditarik oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menarik. Saya kira itu. Itu Pak, karena kan tadi kita katakan bahwa apakah ini skopnya Kalimantan atau Kalimantan Timur? Iya, maaf. Sebenarnya sebelum ada BPJPH itu yang konvensional itu, ini juga tanda kutip, ngomong konvensional pun itu pakai tanda kutip Pak. Karena syariah pun tanda kutip tidak mudah hotel mencari syariah itu. Bahkan katanya ada satu lembaga syariah yang tidak syariah. Wah ini tidak mudah lagi. Kajiannya 2 semester itu. Insya Allah Turi Senior adalah yang pertama di Kaltim dan Cangkang.
Jangan lupa kita ini bangsa pemenang, yaitu panglimanya adalah semangat. Semangat bukan sembarang semangat, semangat darah umum. Karena pendidikan kita maju, jangan lupa hakikinya kena harmoni. Ini makanya kita sebelum saya sedikit sambutan, saya ingin kobarkan semangat kita. Karena kalau harmoni, mujizat banyak keluar. Karena memuliakan, Tuhan memuliakan kita, kita bagaimana memuliakan Allah SWT. Ini pendidikan kita hidup. Jadi mari berdiri, saya kobarkan semua. Aku bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Jangan lupa apa yang dibicarakan Pak Joko tadi, alhamdulillah. Karena jangan lupa kita punya panglima adalah fasta betul. Niatnya adalah fasta itu. Berlomba-lomba kerja kebajikan, kebaikan. Saya yakin kebaikan-kebajikan itu adalah makanan Tuhan. Kebaikan itu Tuhan tidak minta pada manusia apa-apa. Kebaikan. Nah, ini niatnya sudah. Saya yakin kita punya pendidikan begitu tinggi. Tujuan saya terus terang. Karena nama saya Yusdarso Bung Tomo. Saya dari kecil ingin berbuat bermanfaat untuk bangsa, untuk dunia, untuk negara. Ini terus terang. Makanya anak saya 7 yang laki, Budi, Mulia, Jaya, Raya, Wahyu, Surya, Bahagia. Ini terkabul. Inilah saya bawa pulang nanti. Mudah-mudahan meskipun saya tidak dapat, tapi yaitu Budi, Mulia adalah panglima. Inilah Pancasila saya. Jadi saya berterima kasih kalian datang di sini. Terus terang, Jawa ini adalah tanah tua. Saya bisa jadi orang karena saya di Jawa. Bukan saya menghina senior Kalimantan. Kalau dulu saya dari senior datang ke Samarinda, begitu pulang ke senior, alhamdulillah keberani. Begitu saya sampai ke Jawa lagi, waduh, kenapa ya? Ini itu ngelmu, ya, tolong ya. Ini pengertian, ini akademis loh. Jangan pikir ini syirik. Jangan lupa bahwa Jawa ini tempat ilmu dan ilmu. Yaitu kita melakukan ilmu, lakukan kita seluruh Nusantara. Jadi terima kasih. Dan satu lagi yang paling penting, ini rahmat terkabul. Kita 350 tahun dijajah, fisik dan mental. Sekarang kita merdeka, fisik merdeka, mental apakah merdeka? Terus sadar kita, kata Nabi Muhammad, kalau satu suku 25 tahun dijajah, kecuali buntut anjing bisa berdiri, baru bisa sembuh. Kenapa? Mental. Kenapa kalian kasihan saya? Karena saya mental. Lihat mata saya, mental. Istri saya mental. Fisik saya oke, mental. Casing oke, mental dalam. Nah ini kalian sorry, kita dijajah oleh Belanda, kita belasan Belanda untuk meningkatkan derajat kita untuk menakuti orang. Jadi bahasa-bahasa kita hebat, tetapi actionnya tidak ada. Kita lihat Timur Tengah, fisik dia orang. Nah ini harus sadar kita umat Islam sekarang. Kenapa kita umat Islam ternoda sekarang? Islam tidak ternoda, umatnya kena casingnya. Ini
Mudah-mudahan yaitu sesuai apa kata Nabi Muhammad, balik Tuhan dimulai. Ini malam saya bicara ini mudah-mudahan saya dapat derajat di Allah. Bayangkan hotel saya tambah tua, tambah baru, tambah dikasihan orang. Bukan disayangi orang, tapi disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya ngomong begini politik, tapi saya ngomong sama istri anak saya, karyawan saya itu adalah harta saya. Tidak ada istri saya berani sama karyawan, tapi semua karyawan saya kasihan saya. Jadi tolong kalian pendidikan, jangan fisik, tapi tolong mental. Kenapa kita punya pendidikan? Coba guru-guru kita. Karena lihat saya lihat kayak kotor. Kalau nada saya topinya kena, bagaimana dia sedot. Kita action, kita sombong, lu boleh orang bising. Kita sombong boleh di WC, boleh di kamar tidur. Jangan di ruang tamu. Itulah Jawa ngomongnya mojo. Kita ini sembarang sombong dan tidak boleh sombong. Cilaka. Kita makan kan harus berak. Di mana berak? Di WC. Ini pendidikan mental. Sorry, kalian sudah hebat, tapi tolong. Jadi kita sekarang merdeka, kita lihat suasana negara kita lihat mental. Kita lihat press kita. Saya tidak berpolitik, tapi saya bahan baku politik. Dan saya counter dalam politik. Saya lihat Joko, ini ring 1 atau ring 2 atau ring 3. Dan saya tidak benci dengan ring 5. Saya mantankan. Terus saya bukan pintar, tapi saya ngerti. Pintar menghancurkan dunia, ngerti menyelesaikan dunia. Ini pengertian mudah-mudahan sebagai kita, yaitu dengan Rasul, safat Rasul. Jadi sekarang pendidikan kita sukses demikian. Saya terima kasih guru-guru semua yang Rasul. Lihat kalian ini, coba lihat kalian, semua berkata panglima, semua merasa familiar. Dia minta piring, semua dia kasih. Kalau hotel lain, kalau piring aja piring, dia kasih kue, dia kasih semua. Itu yang Rasul. Saya ingin malam membagikan lagunya saya kepada kalian. Taulah, kalian sudah kerja keras, tetapi ngapain? 1 juta kali 1 juta kali 1 triliun kali 0 lebih baik 0 tambah 1 karena mental, bukan itu yang terhormat dokter, yang nothing dokter, apa lakukan. Ini revolusi mental. Yakin saya kira mudah-mudahan kalian datang ke Jawa. Saya ini hari ngomong karena Jawa ini tempat isi, dan besok harus kalian mandi di sumber, dan kalian juga tolong mandi di hotel di sini. Hotel sini air langsung bisa diminum karena air hidup, air sumber. Mudah-mudahan ya kita menempa diri kita menempa. Jadi kita sombong, kita lihat sekolah lain. Coba kalian dengar saya punya telepon demi Allah, kecuali tidur. Kalau kalian telepon saya pasti angkat, karena telepon saya di Allah SWT. Saya revolusi, saya paling benci, yaitu dia cari saya gampang, saya cari musuh. Saya alam dia revolusi mental. Inilah guru saya mudah-mudahan. Nah, sebaliknya ini kebaikan. Saya kira fasta bikul herat bagus, nothing. Fasta bikul herat harus. Saya mau meninggalkan diri saya. NU, Muhammadiyah, semua sekolah Kristen harus revolusi mental. Karena feodal, mentang-mentang dumai. Ini kita ini
begitu naik pangkat bukan main, begitu kaya fisik merdeka, kaya mental miskin, sombong istrinya. Juga tolong kalian naik kotak, saya lihat istrinya, mengetahui kemarin saya tersinggung, datang di sini istrinya nggak datang, semarah karena kiai-kiai bawa istri, dia sombong. Wah, nggak mungkin kotak minder rumah saya, bukan saya punya, tapi saya balik buannya. Kita harus tebal sini, kita tipiskan hati kita. Ini ajaran Qutbul Imam. Ini saya kira pendidikan, mudah-mudahan pendidikan mental kita supaya Nabi Muhammad mudah-mudahan kita dapat sabar. Itulah saya titip doko, didiklah Islam yang Nabi Muhammad. Karena yang kita, makanya kita beragama Pak di Nusantara, bukan Nusantara, Islam Nusantara, bukan di Nusantara. Mental Gajah Mada. Kenapa saya bikin hotel ini? Karena Gajah Mada semedinya di Penanggung. Saya minta ini malam jam 2 kalian bangun. Artinya terima kasih. Demi Allah, ini hotel ini mungkin bisa ramai, tapi niat saya bikin hotel ini diketahui orang. Dari 32 kamar jadi 98 kamar. Karena sumpah harapan ini misi kita itu, makanya kalau kita ada mental kita kebersamaan, kualitas hidup, karena hanya kuantitas hidup, kita berkualitas. Kenapa kita kualitas menghina kuantitas? Jangan dong, seperti saya punya kualitas, yang bantu saya kalian yang berkualitas. Kita harus kerja sama. Ini yang kudu ngerti katanya orang Jawa. Ini utuh dari manusia. Jadi kembali lagi kita sekarang kita berkata Pak Joko harus tularkan, jangan sombong. Barang siapa menjatuhkan dirinya akan kuangkat, siapa mengangkat dirinya akan kujatuhkan. Kita bukan sombong, tapi ini bangsa ini karena kita dijaga fisik dan mental tidak. Kita lihat Pilpres ini kali coba sparring, gimana selesaikan demokrasi kita. Makanya saya minta di mahasiswa sekarang termasuk kalian, kita jangan belajar pemimpin, pagar pemimpin, karena pemimpin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar ke Jokowi ini kita jaga dia. Pak Jokowi, kan aku juga karena anaknya jual terus pisang goreng, malu saya, bangga saya, mental Indonesia demikian. Ini pendidikan kita ini harus turunnya samina watona. Ini dong, ini pendidikan sekarang harus demikian. Jangan hanya lulus S3, S apa, tapi nothing. Kualitas hidup dong. Ya, mudah-mudahan saya dapat dunia ini, mudah-mudahan saya dapat Islam juga dari Allah. Semua dari Allah. Juga kalau saya tidak mimpi Nabi Muhammad, demi Allah saya keluar dari Islam. Tidak gampang bicara Islam, dicurigai di mana. Tapi saya pikir Jokowi ini marah-marah, layos kamu kecil. Presiden dihina, Allah kuatkan aku. Ya Allah kecilkan aku, ya Allah orang lihat aku besar. Tutupkan rahasiaku antara kau dan aku tahu ya. Saya mau nangis pada hidup manusia. Karena manusia ini tipis. Manusia kalau tipis, tapi kalau lihat kita berbuat pada manusia, Tuhan benar. Teruslah antara kita benci pada manusia. Jangankan manusia benci pada diri saya, bukan orang saya, sifat saya. Habis mandi sepah dibuat. Kita mental. Sehingga Nabi Yunus dia keluar dari ikan bayi suara ini untung. Ini saya kira tolong dari forum bersama
kita harus bersama. Jadi sekali lagi pendidikan kita ini harus masuk ke UI kemana-mana. Terus terang, ini hari hasil kita negara yang paling dosa adalah pendidikan. Mendidik anak, pisau bukan gini, tapi pisau ini juga kita tahu gini atau gini. Tapi kalau mental pisaunya adalah demikian, bukan nakuti orang. Sebagai ulama kita, pendeta kita, nakuti orang. Ini kita sekarang mudah-mudahan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi saya mudah-mudahan lihat saya tidak apa sendiri. Coba ya, apalagi kalau tak menghina saya apapun, tapi jangan lupa istri saya pun hina saya, tetapi dia benci dan rindu karena masuk akal. Kerja apa saya ini? Sudah mau mati. Coba bayangkan, trombosit bisa 10.000, dokter bilang 10 mati. Saya panggil, bukan bagi harta saya, sekolahan. Intan surensurkum wa yusabit adamakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang harus kita. Apalah badan yang panjang umur, kerjaan yang panjang umur. Sorry, kalian ini kerjaan panjang umur. Coba saya dengar tadi anak yang tidak pintar ini. Kenapa? Tahu kalian? Kita sekarang suruh face to face management. Kalau saya kemana-mana orang kasihan saya, Allah aman saya. Oke, sorry. Kita ini kalau tatap muka, insya Allah semua selesai. Inilah pendidikan saya kira harus dari rumah ke sekolah ya, jadi kita sombong pada tempatnya. Kalian kalau tidak sombong, katanya utlubu lima wisin, terkutuk kalian. Kita makan kan berak. Jiwa ini juga harus berak. Maka kita harus di mana? Kayak rumah. Ada kamar tidurnya, ada sepitanya, ada paletnya, ada ruang tamu. Sebetulnya rumah itu adalah firman. Jadi kita sekarang banyak kita lihat TV-an, salah mandi di ruang tamu dia mandi, ruang kamar mandi dia nggak mandi, dia makan. Ini tahu. Makanya kita sembahyang minta hidayah. Ya Allah. Saya kira ini akademis beragama. Kita jangan lihat Timur Tengah karena memperalat agama, bukan pakai agama. Hidup ini jadi waluh, mati jadi waluh. Kayak saya ini, waluh, tetapi mati jadi waluh. Bukan walinya, sifat walinya, bukan Nabi Muhammadnya, jiwa Muhammadnya. Ini dong ego kita. Karena coba ini gedung berapa perlu? Jadilah gedung hanya fasad wilayah. Inilah kita berbangsa, pengertian yang kita perlu, ya Allah. Kita perlu bersama. Oke, mudah-mudahan dengan harmoni, dengan bismillah ini kita bisa tahu, mengerti. Di mana-mana takut salah. Makanya mudah-mudahan kita tingkatkan tahajud kita. Karena tahajud guru saya menyatakan salah satu ampuh dunia akhirat martabat walaupun pujana. Maka kita ini gengsi. Saya demi Allah kalau di lapangan terbang ada apa saya malu itu. Jadi, karena manusia diciptakan Tuhan 3. Ini menurut Utlubu lima wisin. Kenapa Cheng Ho hebat? Kenapa di Nusantara hebat? Nabi Muhammad Cheng Ho memakai ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pakai Utlubu lima wisin. Dua dia kabur.
Karena kalian bisa bicara, tidak bisa action. Kalau outro boleh action, laku. Ini mudah-mudahan kita bicara dok ya, tolong saya sembahyang tuh kayak maka anak saya bilang waktu Surabaya tujuan saya tahu tujuannya mana. Kalau untuk menularkan, oke, supaya Universitas Erlangga Semarang, karena dia orang yaitu fisik ilmu, mental kita ilmu. Saya yakin kalau Indonesia demikian, insya Allah negara ini pengusahanya juga mental kaya, bukan fisik, bukan sombong image-nya, tetapi kayak pohon beringin, mangan kumpul. Kayak saya yang bikin saya kaya, karyawan saya, lingkungan saya. Apa saya amal? Nah, saya hanya rosok. Kayak gudang garam yang bikin kaya dia, tukang beca. Apa dia sombong? Kurang aja saya, bukan dia ya, saya kurang aja. Ini istri-istri harus sadar, kayak kalian guru nih. Untung ada murid-murid, terima kasih ya. Harus balik, jangan saya berjasa, jangan biar orang tua yang masyarakat nyatakan kau berjasa. Jangan kita sendiri onani. Astagfirullahaladzim. Ini ya, selamat tingkatkan kualitas, tingkatkan kita. Karena kita terus, apalagi kita umat Islam, kan main, kita malu di dunia. Karena kita tidak punya rudal, harus beli. Tahu, seluruh dunia ini hakikatnya kita orang Islam menyala dunia ini. ERC tempat kaya, semua tempat Islam, Rusia. Hakikat sudah syariat. Karena kita yaitu kitanya nakuti orang, image yang kita ini mesti nakuti diri kita sendiri. Pemasaran yang baik, saya yakin kita perilaku yang baik, jangan nakuti orang. Bagaimana orang kasihan kita, ya Allah sayang kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad dengar ini kita bangkit. Saya yakin kalau kita demikian, intan surkum wa sabit anama. Mudah-mudahan ya saya jangan mohon salah, tapi prinsip demi Allah di perusahaan saya sendiri, ya Allah, jika ingin korupsi matikan. Kalau saya bisa korupsi, lihat kakak saya mati semua anaknya. Jika ingin korupsi mati, hanya yang kejujuran bukan kejujuran Allah. Kejujuran manusia hancurkan dia, tapi jangan lupa dari Allah. Amin. Itulah mental. Saya terima kasih istri saya benar. Ya, kadang-kadang saya juga terima kasih. Ya, alhamdulillah saya terima. Karena saya juga dengan nabi-nabi juga istri juga banyak bertentangan. Saya mudah-mudahan ini nasirotol. Karena anak-anaknya baik semua. Suryonya. Ya, oh, tingkatkan ya. Tuhan tidak tidur, lihat anakmu. Kalian coba lihat Tuhan nanti. Kamu punya anak cucu nanti. Inilah kita beragama, yaitu mental. Jadi buat apa saya fisik beragama, mental tidak beragama? Ya kan? Saya yakin demikian. Mudah-mudahan kita hidup yaitu jadi walau istilah saya siapa nggak menjatuhkan diri, tapi mati nanti jadi siwat mati. Sekian untuk berkomalo ya. Jadi sekarang Muhammadiyah kita ya jangan, kalau Sumandia itu kita bisa opolasi, jangan kasih belajar opolasi ini. Kalau belajar ini habis manis tapi kalau opolasi, masya Allah, saya kemana-mana opolasi, bukan belajar. Kalau TK, SIC, SASA belajar.
SD bukan belajar. Karena SD kambing berikan orang Islam, babi berikan orang Kristen. Bisa ngarang. Apalagi SMP, SMA. Karena Nabi Muhammad berpesan, setelah saya pergi nanti, ulama, kiai, itu adalah mewakili. Tapi sekarang saya minta kiai yang mental, miskin dekat kekafiran. Maka sekarang mari kita, supaya itu Tuhan kirim remote-nya pada kita, kiai harus dihormati. Jangan sampai keluar kiai karena miskin dekat kekafiran. Nah ini saya minta guru-guru tolong coba sampaikan kepada orang-orang tua yang sering ini sangat bahaya. Jadi kalau kiai dimuliakan, kiai bukan minta kaya, dia orang kan. Kayak prajurit itu bukan minta kaya, dia orang kan. Polisi itu minta kaya, dia orang kan. Saya yakin demikian pendidikan. Ya, ini dari pendidikan ke mental. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan itu berkoma 3 hari di sini. Ya, selamat datang, selamat pulang dan membawa bekal. Ini tingkatkan. Jadi kita punya kebaikan berikan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu 2 pilar ini, syuhada ini untuk perang sekutu 60.000 yaitu jihad. Darahnya tolong kita sekarang, pendidikan kita, mari Tuhan tidak tidur. Ya. Karena kalau kita mental, apa dia ngomong, gombal, mental, insya Allah, intan surah surkum wa isabit. Karena yang jalankan itu Allah bukan saya. Sekian, terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mari! Amin! Wassalamualaikum. Dunia hanya persinggahan, langkah hidup penuh ujian. Setiap nafkah yang kau makan kan jadi saksi di akhir zaman. Agama benteng kehidupan, menjaga hati dari godaan. Hal haram silakan pilih, Jalan terang atau yang perih. dunia ini sementara saja, akhirat tujuan selamanya. Hal haram jangan keliru, hidup bukan hanya waktu, yang kau tanam akan kembali, tak ada yang tersembunyi. Manusia sering terlena saat dunia jadi penguasa, padahal kita yang menentukan arah hidup dan tujuan. Dunia penjara bagi mukmin, menjaga iman tetap yakin. Rezeki halal walau sedikit, lebih tenang, lebih berarti. Alhamdulillah, cukup berkah.
akan pilih. Kini saatnya kau sadari, hidup ini ujian nyata, menuju pulang kepadanya. Jalan pulang halal, halal. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami Aku bangga Indonesia. Aku cinta Indonesia. Mana ke? Mana ni? Allah Akbar. Amin. Terima kasih.